Teman pecinta sejarah, harta dunia seringkali membuat manusia terlena. Bahkan di antara para saudara, harta ini bisa menjadi satu masalah yang bisa memecah belah. Contohnya, sering sekali kita mendengar pertengkaran antar saudara kandung karena pembagian warisan, pembagian harta. Rupanya hal ini pernah juga terjadi di masa Rasulullah SAW, bahwa harta yang banyak hasil dari ghanimah pertempuran Hunain bisa menimbulkan perselisihan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara Rasulullah SAW mengatasi hal ini? Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 8 hingga 9 Hijriah, bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Sebelum ke kisah yang akan kita bahas, ada baiknya kita mengingat kembali apa saja peristiwa penting yang terjadi di tahun ini, tahun 630 Masehi. Ada 4 peristiwa yang tercatat dan dirasa paling penting di antara yang lain yang datang dari dunia Islam, dan ada 4 peristiwa yang dianggap paling penting di antara yang lain yang terjadi di luar dunia Islam. Peristiwa yang pertama yang datang dari dunia Islam adalah Fatu Mekah atau kemenangan kota Mekah. Peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin melawan Bani Saqif dan Bani Hawazin. Dan peristiwa ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian peristiwa yang terakhir adalah wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Selanjutnya 4 peristiwa penting yang terjadi di tahun 630 Masehi bertepatan dengan 4 kejadian yang tadi. Yang pertama adalah pengembalian relik salib sejati dibawa dari Persia menuju Palestina, menuju Syam oleh Kaisar Heraklius, Kaisar Bizantium. Selanjutnya masih di Palestina, Heraklius juga mengeluarkan sebuah dekret yang menjadi sejarah yang cukup menyakitkan ya, baik bagi orang-orang Palestina, juga mencoreng nama Romawi Bizantium, khususnya nama besarnya sendiri sebagai Raja Bizantium, yaitu perintah bahwa seluruh kaum Yahudi yang ada di bawah kekuasaannya, khususnya di Palestina, harus masuk Kristen sebagaimana agama yang dia anut. Peristiwa yang ketiga, dinobatkannya Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir, beralihnya kekuasaan atau pemerintahan dari Mahendrawarman I ke Narasimhawarman I di India. Dan teman pecinta sejarah, mari kita simak kisah tentang pembagian ghanimah atau harta rampasan perang pasca pertempuran Hunain. Lalu ada seorang sahabat yang mendekati Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada beliau. Tidak disebutkan nama sahabatnya ini siapa ya, tetapi ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau telah memberikan kepada Uyainah bin Hisn dan Aqra bin Habis masing-masing 100 ekor unta, dan engkau meninggalkan Juwail bin Suraqah ad-Damri. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab. Jadi dia tidak bertanya tentang dirinya, dia bertanya tentang seorang mu'alaf juga yang bernama Juwail bin Suraqah, yang posisinya itu setara dengan Uyainah bin Hisn juga Aqra bin Habis. Seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, kok Aqra dan Uyainah dikasih 100 ekor unta, terus yang ini enggak, memangnya enggak apa-apa gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, demi zat yang diri Muhammad di tangan kekuasaannya, sesungguhnya Juwail bin Suraqah lebih baik daripada penuhnya bumi seluruhnya, seperti Uyainah bin Hisn dan Aqra bin Habis. Tetapi aku sengaja menjinakkan keduanya agar keduanya itu Islam, dan aku menyerahkan Juwail bin Suraqah kepada keislamannya. Dari kalimat jawaban Rasulullah SAW ya, kita diberitahu oleh Rasulullah bahwa
Uyainah bin Hisn dengan Aqra bin Habis, mereka itu masuk Islamnya belum apa ya, jadi masih hatinya itu masih bimbang, masih terombang-ambing, sehingga masih harus dilunakkan hatinya dengan diberikan kasih sayang, dengan pemberian harta. Sebagaimana mereka mencintai harta, maka diberikan harta gitu ya. Sementara ada orang-orang yang memang Rasulullah SAW tahu betul mereka Islamnya itu murni. Islamnya itu memang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, bukan karena kekalahan, bukan karena sekarang Rasulullah SAW sudah menjadi pemimpin besar di Jazirah Arab. Ia masuk Islam semata-mata karena ia memang menyembah Allah, ia mencintai Rasulullah SAW atas perintah Allah, benar-benar karena agama. Maka kepada Juwail bin Suraqah ini Rasulullah SAW tidak memberikan rayuan yang sama, karena ya sudah tidak perlu dirayu lagi. Juwail bin Suraqah ini memiliki keislaman yang murni, dan Rasulullah mengatakan Juwail bin Suraqah itu lebih baik daripada penuhnya bumi seluruhnya. Setelah Nabi SAW menyelesaikan pengembalian para tawanan Hunain kepada ahlinya masing-masing, dikembalikan kan para tawanan itu kepada keluarganya ya. Kemudian beliau diikuti oleh sebagian orang Islam yang berkata, beliau itu didekati oleh sebagian orang Islam yang mengatakan, "Ya Rasulullah, bagikanlah oleh engkau harta-harta rampasan itu kepada kami dari unta dan kambing itu." Mereka berkata demikian karena khawatir tidak mendapat bagian harta rampasan, sehingga di antara mereka ketika itu ada yang menghampiri Nabi SAW dan menarik-narik serta memperebutkan kain ridak beliau. Seakan-akan mereka menyangka bahwa kain ridak yang sedang dipakai oleh beliau itu berasal dari harta rampasan juga. Karena itu seketika itu juga beliau agak marah lalu bersabda, "Kembalikanlah kepadaku ridakku itu, hai manusia. Demi Allah, sekiranya ada bagian binatang ternak sebanyak bilangan pohon kayu di Tihamah, niscaya aku akan membagi-bagikannya kepadamu. Kemudian kamu tidak akan memandangku sebagai orang yang sangat kikir, tidak sebagai pengecut, dan tidak pula sebagai pendusta." Intinya orang-orang ini menyangka bahwa Rasulullah SAW itu dengan membagi-bagikan harta yang begitu banyak ya, mereka menyangka bahwa Rasulullah juga pasti bagiannya lebih banyak dari itu gitu. Dan menyangka bahwa Rasulullah SAW itu bertindak tidak adil terhadap mereka. Jadi mereka ketakutan duluan bahwa hartanya itu habis, dibagi-bagikan kepada orang-orang Quraisy dan untuk Rasulullah sendiri. Dan tentu saja ini membuat Rasulullah SAW agak marah ya dengan prasangka mereka. Rasulullah SAW setelah menjawab orang-orang yang tadi, beliau kemudian berdiri di samping untanya lalu mengambil sehelai bulu punggung untanya dan meletakkannya di antara dua jarinya serta memperlihatkannya kepada orang banyak. Kemudian beliau bersabda, "Hai manusia, demi Allah tidak ada dari harta rampasan bagiku dan tidak sehelai bulu unta ini, melainkan hanya 1/5 dan 1/5 itu pun dikembalikan kepadamu. Karena itu tunaikanlah olehmu akan jarum dan alat menjahit, karena sesungguhnya menipu atas ahlinya menjadi celah dan neraka serta cacat yang besar pada hari kiamat kelak." Jadi Rasulullah SAW di sini ada dua nasihat beliau ya. Yang pertama, beliau mengingatkan bahwa Rasulullah SAW itu mengambil bagian sesuai dengan apa yang Allah atur, sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu 1/5. Namun kata Rasulullah SAW, 1/5 ini pun sudah aku bagikan pada kalian. Aku tidak membawa sedikit pun harta rampasan perang. Jadi sudah dikembalikan lagi. Bagian yang Rasulullah saja dikembalikan kepada kaum muslimin. Kemudian nasihat yang kedua adalah nasihat beliau untuk seluruh kaum muslimin bahwa membagikan harta rampasan perang itu harus dengan adil. Baik memberitahukan kepada para petugasnya gitu ya, yang menghitung dan bertugas untuk membagikan harta rampasan tersebut, juga terutama memberikan nasihat kepada orang-orang yang dibagikan bahwa mereka harus percaya dengan pembagian tersebut, karena Rasulullah SAW sudah memerintahkan untuk memberikan harta
kepada kaum muslimin itu dengan cara yang adil sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghilangkan kekhawatiran dari para kaum muslimin secara keseluruhan. Setelah orang-orang mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mereka pun diam serta tenang. Kemudian harta rampasan yang banyak itu dibagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan cara seadil-adilnya. Adapun orang-orang Quraisy dan lain-lainnya yang baru saja masuk Islam itu diberi bagian lebih banyak, sebagaimana tadi sudah dibahas ya. Hal ini dilakukan sekedar untuk menjinakkan hati mereka masing-masing dalam mengikut Islam. Demikianlah seketika itu pembagian harta rampasan dari pertempuran Hunain telah dapat diselesaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seksama. Harta rampasan yang dibagi-bagikan kepada seluruh tentara kaum muslimin, selain dari yang diberi bagian secara istimewa tadi, masing-masing anggota pasukan berjalan kaki 4 ekor unta dan 40 ekor kambing. Dan masing-masing anggota pasukan berkuda 12 ekor unta dan 120 ekor kambing. Teman pecinta sejarah, dari jumlah pembagian ini ya, ini di luar dari keistimewaan untuk orang-orang Quraisy tadi ya dan para pemimpin yang lain, pembagian antara yang berjalan kaki dengan yang naik kuda berperangnya itu terdapat perbedaan jumlah, dan ini sesuai yang diperintahkan memang seperti itu. Dan ini justru adalah bentuk keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana mereka yang berkorban lebih banyak itu mendapatkan bagian yang lebih banyak. Jadi di sini adil itu, di sini membuktikan bahwa adil itu bukan sama rata. Mereka yang mengorbankan lebih banyak itu akan mendapatkan harta rampasan perang yang lebih banyak. Kenapa? Yang berkuda kesannya kan tidak lelah ya, dia berkuda kok malah dapat banyak, sementara yang jalan kaki kan lebih capek. Dihitungnya bukan itu ya, tetapi pengorbanan yang dilakukan oleh mereka. Persiapan yang dilakukan oleh yang berjalan kaki itu relatif sama sekali tidak ada persiapan, karena dia tinggal jalan kaki aja. Sementara yang naik kuda itu kan kudanya itu dirawat, kemudian dia mengeluarkan harta yang lebih banyak dengan memberikan kuda itu aksesoris peperangan ya. Jadi kan bukan hanya dirinya, bukan hanya yang naik kudanya yang memakai baju perang, kudanya pun diberikan baju perang gitu. Kayak kalau mobil ya, mobil untuk berperang itu kan mobil lapis baja lah ya. Kuda ini juga sama, dia dikasih kayak baju besi tapi untuk kuda seperti itu ya. Pelananya juga khusus, dan ini membutuhkan persiapan juga pengorbanan yang lebih banyak. Bahkan ketika yang jalan kaki kalau istirahat, dia cukup mengistirahatkan dirinya sendiri dan makan untuk dirinya sendiri. Sementara untuk yang naik kuda, dia harus memberi makan kudanya, dia harus mencari makanan untuk kudanya selain untuk dirinya sendiri. Jadi tentu saja pengorbanannya lebih banyak, dan masalah lelah ya sama-sama melelahkan dua-duanya juga ya. Dan itulah harta rampasan yang dibagikan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang sangat-sangat adil. Untuk yang dibagikan secara istimewa tadi ya, Rasulullah SAW mengambilnya bukan dari kas untuk tentara kaum muslimin, tetapi beliau mengambil dari kas beliau sendiri yang 1/5 itu. Jadi kan 1/5 itu milik beliau ya. Seketika itu juga dihabiskan untuk para pemimpin Quraisy ya, juga untuk mustadafin, untuk orang miskin dan lain sebagainya. Jadi relatif Rasulullah tadi sebagaimana yang beliau katakan itu tidak mendapatkan sedikit pun untuk diri beliau sendiri. Luar biasa ya. Itu ternyata cara Rasulullah SAW menyikapi prasangka dari masyarakatnya, dari rakyatnya. Lalu bagaimana cara Rasulullah SAW menyelesaikan perselisihan? Ini ada di video berikutnya. Dan teman-teman pecinta sejarah, itulah untuk video kali ini. Mudah-mudahan mendapat hikmahnya, dan terima kasih sudah menyimak hingga detik ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak teman-teman kita yang bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari sejarah, terutama sirah nabawiyah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.